Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di video part sebelumnya, kita menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana sebuah pulau yang agak aneh di Grand Line. Kami juga membahas tentang fenomena aneh yang terjadi pada Calm Belt. Sesuai janji di video kemarin, kami kali ini akan membahas keanehan sebuah pulau yang berkaitan dengan pemerintah dunia dan dunia itu sendiri. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kasus Enies Lobby. Dari awal cerita One Piece ini berjalan, Enies Lobby adalah pulau yang cukup unik. Kami yakin setiap orang yang melihat pulau Enies Lobby, mereka akan bertanya-tanya tentang kok bisa pulau ini melayang. Yang tentunya pikiran kita semua pasti tertuju pada dua buah setan. Yang pertama adalah buah setan milik Shiki. Bahkan Shiki dikenal sebagai Flying Pirate atau bajak laut terbang. Hal ini terjadi karena Shiki memakan buah setan Fua-Fua no Mi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Float Fruit. Ya, sangat relevan dengan kejadian di mana melayangnya pulau Enies Lobby ini. Lalu buah setan kedua yang mungkin melakukan pulau melayang adalah Fujitora. Ya, karena Fujitora memiliki buah setan yang berkaitan dengan gravitasi. Kasus Void Century. Inilah yang betul-betul ingin kami bahas di video ini. Kenapa? Karena Void Century atau 100 tahun abad kekosongan adalah misteri yang paling membuat kami penasaran. Mulai dari channel pertama kami sampai channel yang sekarang, kami masih suka membuat video yang berkaitan dengan abad kekosongan. Kenapa disebut abad kekosongan? Karena di 100 tahun tersebut, siapapun di dunia ini tidak ada yang tahu mengenai kejadian di 100 tahun tersebut. Yang terjadi hanyalah sebuah kekosongan semata, yang mana ini mengundang rasa penasaran kami. Dan kira-kira apakah mungkin 100 tahun itu benar-benar kosong? Rasanya tidak, karena 100 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Pasti ada perubahan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi kok bisa orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di abad kekosongan itu? Menurut pendapat kami, hal ini lagi-lagi terjadi karena efek buah setan. Di Arc Wakek Island, kita diperkenalkan karakter Puding. Karakter Puding ini disandingkan dengan salah satu karakter utama manga One Piece, yakni Vince Sanji. Tentunya dari poin ini cukup mengatakan bahwa Eiichiro Oda sepertinya akan mendesain Puding dengan sangat baik karena dia disandingkan dengan pemeran utama. Dan benar saja, Puding lahir sebagai salah satu ras yang bisa membaca poneglyph, yakni ras suku mata tiga. Ya, bisa dikatakan bahwa ras suku mata tiga sendiri cukup langka. Dan Eiichiro Oda memberi Puding buah setan bernama Memo no Mi. Dengan buah setan ini memungkinkan Puding untuk memanipulasi pikiran seseorang. Ia bisa menghapus pikiran seseorang. Ia bisa menambahkan kenangan baru di benak seseorang. Puding bisa menggunakan kemampuan kepada seluruh orang, bahkan kepada homies sekalipun bisa. Dan kepada dirinya sendiri pun Puding bisa menggunakan kemampuan ini. Yang mana kami pikir alasan kenapa orang-orang tidak tahu apa yang terjadi dengan abad kekosongan adalah karena orang-orang telah disetting memorinya menggunakan Memo no Mi. Kejadian yang terjadi selama 100 tahun dihapus di benak semua orang. Jika ditanya tujuannya apa, kita perlu membahas terlebih dahulu tentang kenapa Grand Line dibuat. Jika memang Grand Line ini adalah buatan manusia dengan memanfaatkan kekuatan buah setan, kira-kira kenapa Grand Line dibuat sedemikian rupa? Apa tujuan orang membuat Grand Line ini? Dan siapa yang membuatnya? Kira-kira kenapa Pulau Laftel tidak diberi medan magnet? Jika dari analisis kami di video sebelumnya, bisa saja Grand Line yang sekarang dibuat karena efek dari perang 800 tahun yang lalu, di mana karena perang tersebut membuat struktur dunia berubah, sehingga akhirnya terciptalah dunia yang sekarang. Terciptalah Red Line yang memisahkan antara East Blue, West Blue, South Blue, North Blue, Grand Line, dan New World.
Tapi mari kita buang pembicaraan tentang dunia One Piece yang terlihat gelap. Maksudnya entah itu pemerintah dunia itu baik atau tidak. Lalu orang-orang yang terkena bencana perang. Hal-hal yang gelap seperti itu mari kita kesampingkan terlebih dahulu. Dan mari fokus pada konsep bajak laut. Dari lagu Bing Sek. Ya, di video yang berjudul Kisah Perjalanan Joy Boy, di sana kami menggunakan lagu Bing Sek, yang mana lagu Bing Sek sepertinya menggambarkan kehidupan bajak laut dari Joy Boy. Bagi yang lupa, lagu Bing Sek ini pernah dinyanyikan oleh Brook pada arc Thriller Bark. Lalu, jika Joy Boy adalah orang di balik kenapa Poneglyph ada di dunia ini, apakah mungkin Joy Boy jugalah yang mendesain dunia hingga menjadi seperti ini? Sehingga sepanjang lautan Grand Line adalah petualangan bajak laut yang sudah disetting oleh bajak laut untuk bajak laut. Ini adalah sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Semakin dekat dengan titik finish, semakin besar bahaya yang ada di hadapan kita. Semakin besar tantangan yang ada di depan kita. Mulai dari cuaca New World yang lebih ganas dari Grand Line, orang-orang New World yang lebih kuat, seperti para samurai di negeri Wano. Kemudian untuk mencapai titik finish diperlukan 4 rod Poneglyph. Ya, kita mengenal yang namanya semakin besar resiko, semakin besar pula hasil yang didapat. Dan kira-kira apa yang didapat dari mengikuti permainan ini? Kita bisa mendapatkan harta karun tentunya. Kita akan auto kaya raya. Dan yang paling penting, kita bisa mengetahui kebenaran dari 100 tahun kekosongan. Pengetahuan yang sama sekali orang tidak ketahui bisa kita ketahui. Kami pikir selain mendapatkan harta, kita juga bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat berharga. Dan lagi-lagi, jika Joy Boy yang mendesain Grand Line yang sekarang, kenapa bisa terjadi 100 tahun kekosongan? Kenapa pengguna memo-memo sebelumnya menghapus ingatan seluruh orang? Kami pikir hal itu terjadi untuk menghapus tatanan dunia yang sebelumnya menjadi tatanan dunia yang sekarang. Sehingga orang-orang yang saat ini hidup hanya mengetahui bahwa tatanan dunia seperti ini karena memang dari sananya. Padahal di 100 tahun itu, Joy Boy dan kawan-kawan sibuk menggarap Grand Line, sibuk membuat medan magnet yang berbeda dari satu pulau ke pulau lain. Sehingga ketika proyek Joy Boy itu selesai dibuat, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menghapus ingatan seseorang selama 100 tahun. Dan orang-orang menganggap dunia yang ada sekarang adalah hal yang normal. Kenapa Roger tertawa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan legend karena sebelum kita mendapatkan jawaban pasti dari Eiichiro Oda, tentunya kita akan termakan oleh rasa penasaran yang menggigit di otak kita setiap kita memikirkannya. Bahkan kami sudah membuat 2 video tentang kenapa Roger tertawa. Dan ini adalah kemungkinan terbaru dari kami, yakni bagaimana alasan kenapa Roger dan kru tertawa ketika sampai di Laftel adalah karena Roger dan krunya memenangkan permainan. Mereka mendapatkan hadiah sebuah harta berupa informasi dan lain sebagainya. Selayaknya pemenang, di setiap pertandingan apapun pemenang akan dihiasi dengan kebahagiaan. Entah itu permainan bola, pertandingan Mobile Legends dan lain sebagainya. Dan di One Piece chapter 506, Luffy marah ketika Usopp mempertanyakan kepada Rayleigh tentang apakah harta One Piece itu ada atau tidak. Luffy tidak ingin tahu apakah One Piece itu ada atau tidak. Luffy ingin cari tahu sendiri. Ya, yang karena itulah dirinya melakukan perjalanan. Luffy mengklaim bahwa jika Luffy tahu jawabannya, maka Luffy akan berhenti menjadi seorang bajak laut. Dan ya, jangankan Luffy yang mengarungi lautan, mungkin kita sebagai penonton jika sudah tahu endingnya akan seperti apa, mungkin kita akan malas untuk menontonnya. Permainan bola tidak akan seru jika kita tahu hasilnya akan berapa-berapa. Maka kesimpulannya, jika kita menyampingkan soal kejamnya dunia One Piece, gelapnya dunia One Piece, orang-orang yang mati karena mengincar harta One Piece, dan berfokus pada konsep Grand Line itu sendiri. Grand Line adalah lautan yang sepertinya diciptakan oleh bajak laut untuk bajak laut. Mulai dari pulau-pulaunya, sisi lautannya yang terdapat Campbell, memasuki Grand Line melalui Reverse Mountain, hingga titik finishnya didesain oleh seorang bajak laut. Dan besar kemungkinan orang tersebut adalah Joy Boy. Dan jika kita kaitkan konsep Grand Line yang dibuat bajak laut ini dengan 20 kerajaan pendiri atau pemerintah dunia, jujur saja saat ini kami masih belum menemukan jawabannya.
Sehingga inilah akhir dari 3 part yang membicarakan Grand Line adalah buatan tangan manusia yang dibantu dengan efek buah setan. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh iya, bagi nakama yang ingin membeli case One Piece saat ini masih tersedia untuk produksi. Ada banyak desain mulai dari Zoro, Sanji, Luffy, Shirahoshi, dan lainnya. Bahkan nakama bisa mengcustom juga desain yang nakama inginkan. Untuk pemesanannya bisa lewat WhatsApp atau Shopee. Namun kami sarankan lewat WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.